Mari kita sekarang membuka kitab Yohanes. Yohanes pasal kedua. Kita akan membahas mujizat Tuhan Yesus yang pertama, yaitu mujizat di dalam perkawinan di Kana. Kita akan membaca Yohanes pasal 2 ayat 1 sampai 11. Kita akan membacanya secara bertanggapan. Saya akan mulai ayat pertama dan saudara akan menyambung di dalam ayat yang selanjutnya. Pada hari ketiga ada perkawinan di Kana yang di Galilea, dan ibu Yesus ada di situ. Ketika mereka kekurangan anggur, ibu Yesus berkata kepadanya, mereka kehabisan anggur. Tetapi ibu Yesus berkata kepada pelayan-pelayan, apa yang dikatakan kepadamu, buatlah itu. Yesus berkata kepada pelayan-pelayan itu, isilah tempayan-tempayan itu penuh dengan air, dan mereka pun mengisinya sampai penuh. Setelah pemimpin pesta itu mengecap air yang telah menjadi anggur itu, dan ia tidak tahu dari mana datangnya, tetapi pelayan-pelayan yang mencedok air itu mengetahuinya, ia memanggil mempelai laki-laki. Hal itu dibuat Yesus di Kana yang di Galilea sebagai yang pertama dari tanda-tandanya, dan dengan itu ia telah menyatakan kemuliaannya dan murid-muridnya percaya kepadanya. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami telah membaca firman, kami berdoa supaya Tuhan menuntun kami, Tuhan menganugerahkan Roh Kudus untuk boleh memberikan terang di dalam hati kami. Biar kami ya Tuhan di dalam hidup kami yang cuma satu kali dalam dunia ini menjadi hidup yang memahami kehendak Tuhan dan yang boleh bertindak sesuai dengan kehendak-Mu. Sehingga melalui hidup kami yang cuma sementara ini ya Tuhan boleh memancarkan kemuliaan-Mu yang kekal itu. Terima kasih ya Tuhan, dengarlah seru doa dan kerinduan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara sekalian, dikatakan hari yang ketiga ada perkawinan di Kana. Jadi sekarang kita melihat konteksnya bahwa kota Kana itu dekat dengan kota Nazaret, dekat dengan kota Betsaida, dan sekarang ada perkawinan di Kana di Galilea, dan kemudian dikatakan di situ adalah hari yang ketiga. Hari ketiga dari apa? Saudara, kalau kita memperhatikan di dalam Yohanes, ini adalah hari ketiga dari ketika peristiwa Yesus mengumpulkan murid-muridnya. Nah, ada yang mengatakan hari ketiga di Kana ini adalah hari ketujuh semenjak Yohanes Pembaptis itu menampakkan diri. Jadi kalau dihitung Yohanes menampakkan diri hari pertama, lalu kemudian dihitung hari-hari ini adalah hari yang ketujuh. Nah, saudara sekalian, itu ada dalam perdebatan, belum tentu benar atau tidak, tetapi yang pasti adalah dengan Yohanes mencatat hari yang ketiga, Yohanes mau menyatakan bahwa ini adalah satu peristiwa historis kronologis. Jadi ini bukan sebuah cerita semacam legenda atau semacam sesuatu yang bersifat simbolik, bukan saudara. Tetapi ini adalah peristiwa yang historis, ini sejarah. Jadi dia mengatakan hari pertama begini, hari kedua begini, hari ketiga begini, hari keempat begini, sampai kemudian hari ketiga sesudah itu misalnya. Jadi ini adalah satu peristiwa yang bersifat historis, sesuatu yang betul-betul terjadi bahwa Yesus bersama dengan murid-muridnya dikatakan itu diundang ke perkawinan. Itu ayat kedua, saudara. Yesus dan murid-muridnya diundang juga ke perkawinan itu. Nah, saudara sekalian, apakah mereka masih kerabat? Mungkin saja, karena tampaknya ibu Yesus menjadi seorang bagian seksi konsumsi.
Jadi semacam panitia begitu ya. Apakah masih ada kerabat? Maka ada penafsir yang mengatakan ini pasti masih ada saudara dengan Tuhan Yesus. Mungkin juga karena Maria terlibat. Dia tahu anggurnya mau habis. Dia datang kepada Tuhan Yesus. Jadi mungkinkah masih saudara? Mungkin saja gitu ya. Jadi mereka melihat bahwa ada keterlibatan Maria di dalam panitia persiapan pesta ini. Saudara sekalian, jadi Yesus datang bersama dengan murid-muridnya dan disinilah menjadi panggung dikatakan satu mujizat yang pertama. Dari semua mujizat yang dilakukan Yesus, lebih 30 yang dicatat oleh Injil dan dikatakan oleh Yohanes lebih banyak lagi yang saya tidak catat. Saudara bisa bayangkan berapa banyak mujizat yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Semua mujizat yang demikian dahsyat, yang besar, yang banyak itu dimulai di tempat ini. Jadi ini adalah sesuatu peristiwa yang sangat penting, saudara. Ini adalah permulaan dari seluruh mujizat dari Tuhan Yesus. Seluruh karya Tuhan Yesus yang besar dinyatakan mulai dari satu tempat pernikahan. Nah, saudara sekalian, Kana itu kota kecil. Bukan hanya kota kecil, tapi juga kota miskin. Kita melihat Alkitab konsisten, seringkali dia memakai apa yang dilecehkan oleh manusia. Nazaret gitu ya, yang kita sudah bahas minggu lalu. Sampai dikatakan apa sih yang baik dari Nazaret? Apa sih yang mulia yang muncul dari Galilea gitu ya. Lihatlah itu murid-murid, mereka orang Galilea. Lihatlah Yesus, dia orang Nazaret. Jadi Tuhan memakai Nazaret, Galilea, Kana, tempat-tempat yang kecil untuk melakukan perkara Tuhan yang besar. Saudara, Kana itu bukan hanya kecil tapi juga kota miskin. Miskin. Maka Nathanael yang kita bahas minggu lalu yang asli kota Kana, saudara bayangkan ya, orang yang dari Kana yang miskin mengejek orang Nazaret. Ya, jadi kalau orang Yerusalem mengejek orang Nazaret, ini kota suci, ibu kota. Jakarta mengejek misalnya Wonokromo gitu ya. Jakarta mengejek Purworejo, ya. Jakarta mengejek Kuripan, Putatsari, Genduk Suran, Danyang, Kalongan, Ngeraji, ya gitu ya. Yang kampung-kampung semua gitu ya. Yang saya sebut, saudara cari peta di mana tadi itu semua ya. Ya, mengejek gitu. Sekarang yang mengejek itu ya saudara ya, yang namanya Pekalongan diejek sama kota sebelahnya, sama misalnya Cilacap gitu kan ya. Cilacap ngejek Pekalongan sama-sama gitu kan ya. Itu masih kota besar gitu kan ya. Putatsari mengejek Genduk Suran, waduh itu kampung mana lagi gitu kan ya. Di Jawa Tengah banyak kampung-kampung kecil, dusun-dusun begitu kan, saling mengejek. Ini kota dari mana sih kamu Nathanael mengejek? Nah, apa itu Nazaret? Mana yang baik dari Nazaret? Emang kamu dari mana Nathanael? Dari Kana, saudara. Kampung juga gitu. Jadi kadang-kadang saudara kita melihat bahwa di dalam keberdosaannya itu kita tuh kadang-kadang rendah tapi kita terus merendahkan yang lain gitu. Orang Kana merendahkan orang Nazaret. Padahal Kana dikatakan bukan hanya kota kecil, juga kota miskin. Kira-kira 15 km dari Nazaret, tidak jauh. Nah makanya mungkin si Nathanael juga berkata, mana ada yang baik dari Nazaret? Mungkin mereka sering main di situ. Kenal saya anaknya siapa? Kota Nazaret cuma 2.000 penduduk, saya kenal sebagian. Siapa orang hebat di situ? Jadi kota kecil 15 km dari Nazaret, nah tapi ternyata di luar ekspektasi ya saudara ya. Mungkin yang datang undangannya lebih banyak dari dugaan. Kalau saudara baca di buku-buku yang menulis mengenai pasal 2, itu biasa kasih 2 alternatif. Pertama, kalau sampai minuman habis, biasanya yang pertama, tamunya lebih banyak dari yang diperkirakan. Ya, jadi saudara kalau undang orang, itu kan yang paling susah itu kan menebak orang ini datang apa tidak. Jadi misalnya saudara mau undang untuk kapasitas 500 orang, undangannya tuh berapa gitu? 1.000 kah? 1.500? Wah jangan 1.500 itu. 1.500 nanti kalau yang datang 800 kapasitas cuma 500 bagaimana? Oh ya sudah, undang 1.000. Wah kalau 1.000 datang 600 juga udah tidak cukup. Berapa jadinya? 800. Lah kalau 800 yang datang 200.
Nah, saudara yang sudah pernah nikah atau yang sedang mempersiapkan pernikahan ya, gitu ya. Itu kan mikirnya begitu kan. Ini saya undang berapa, datangnya berapa gitu. Belum nanti kalau pesta zaman sekarang kan ditulis gitu ya. Undangan ini hanya untuk berdua gitu. Lah kan zaman dulu kan enggak ada begitu kan ya. Datang satu kampung semua gitu. Satu keluarga, semua 4 anak ya, 6 anak, 8 anak, secucunya semua datang gitu. Nah, lalu kemudian saudara, untuk yang kedua, jadi undangannya lebih baik. Yang kedua, pengaturan pestanya kurang baik. Oke, bisa memprediksi jumlah yang datang berapa. Tetapi masalahnya kalau pestanya seminggu, itu sulit. Saudara. Kalau pestanya seminggu, itu sulit. Orsis Sproul kasih tafsiran ketiga, tapi saya kira mungkin itu terlalu berani. Dia bilang banyak yang mabuk. Tidak ditulis di sini ya, tapi Orsis Sproul bilang gitu ya, ini mungkin banyak yang mabuk kata dia gitu ya, yang minum anggurnya kebanyakan gitu ya, lalu kemudian akhirnya sampai jatahnya habis. Tapi kalau saudara lihat yang banyak sekali para ahli-ahli kitab suci, biasanya 2 itu, entah mungkin tidak bisa memperkirakan, atau yang kedua, planningnya itu salah gitu. Karena pestanya itu 7 hari, jadi upacaranya 1 hari, lalu kemudian buka rumah, open house, semua boleh datang, semua boleh makan selama seminggu. Jadi kalau saudara punya modal gitu ya, temennya banyak, itu sering makan gratis gitu. Siapa yang ini pesta? Oh ya di situ menikah, itu datang, seminggu makan gratis. Saudara. Seminggu makan gratis, siapa lagi yang menikah? Siapa lagi? Oh sebelah sana menikah, datang lagi begitu. Nah suasananya seperti itu dan dikatakan di dalam kitab suci mereka itu kehabisan anggur. Padahal kalau adat mereka tidak ada anggur, tidak ada pesta. Saudara. Kalau zaman sekarang pelayan datang anggurnya habis, kasih Coca-Cola tuh. Kasih Coca-Cola gitu ya, beli aja Coca-Cola di sana. Zaman itu tidak bisa. Saudara. Tidak ada anggur, tidak ada pesta. Iya kan? Jadi kalau kita mau melihat konteks saat itu, berarti ini pestanya hancur. Mau bikin pesta pernikahan tapi hancur. Kenapa? Pesta kok tidak ada anggur. Nah orang Yahudi anggap anggur itu lambang sukacita. Jadi kalau pesta pasti harus anggur. Kalau tidak ada anggur, tidak ada pesta. Bagi orang Indonesia kalau tidak ada nasi itu belum makan begitu kan. Kebanyakan besar kan begitu. Ini sekarang lagi diperangi nih oleh banyak orang-orang yang diet karbohidrat begitu kan ya. Tapi kan selama bertahun-tahun itu kan kita selalu diajarkan begitu kan, namanya nasi. Jadi seolah-olah kalau misalnya pergi ke warung itu kan saya pesen makanan gitu ya, saya pesen sate dekat sini. Nasinya setengah aja Pak. Dia selalu bilang, ngeliatin saya gitu, Pak enggak nendang Pak gitu ya. Saya kan bukan main sepak bola, makan sate gitu ya. Dan nendang Pak, terus dia banyakin, baik tuh orangnya. Terus saya bilang jangan, saya justru makannya sedikit. Saya lihat Bapak kok kayak enggak makan gitu kan ya. Karena belum makan kamu kalau enggak ada nasi begitu. Sama sekarang kalau tidak ada anggur, itu bukan pesta. Enggak ada nasi, enggak makan. Enggak ada anggur, enggak pesta. Nah jadi saudara sekalian, ini satu peristiwa yang sangat memalukan sekali secara sosial. Keluarga ini bisa dihina habis-habisan karena mengundang orang datang pesta, tapi kemudian anggurnya habis. Ya, nah, saudara sekalian, maka di tengah-tengah ini kita melihat bahwa Maria datang. Jadi kemungkinan Maria ini panitia, lalu kemudian karena anggurnya habis, lalu kemudian dia datang ketemu Yesus. Loh kenapa ketemu Yesus? Apa hubungannya? Tuhan Yesus itu latar belakang tukang kayu. Meneruskan usaha dari ayahnya. Berdasarkan tradisi, Yusuf itu mati. Kemudian Yesus bertanggung jawab, dia melaksanakan tugasnya untuk menjaga keluarganya. Dia meneruskan usaha Yusuf menjadi seorang tukang kayu. Berdasarkan tradisi demikian. Jadi latar belakang pekerjaan dari keluarga Tuhan Yesus di dalam dunia ini adalah tukang kayu. Tapi kenapa sekarang ketika habis anggur, Maria datang ketemu Yesus? Tentu Maria tahu bahwa Yesus ini bukan sembarangan. Dan tentu dia berharap sesuatu dari Yesus. Maka dia datang dan minta tolong kepada
Tuhan Yesus. Mungkin Maria sudah mendengar proklamasi Yesus dari Yohanes Pembaptis. Yohanes Pembaptis sudah katakan, lihatlah domba Allah yang menghapus dosa dunia. Yohanes Pembaptis mengatakan, aku membaptis engkau dengan air, dia yang akan datang setelah aku akan membaptis engkau dengan roh. Wah ini, ya inilah seperti apa yang dikatakan malaikat pada waktu aku mengandung. Dari waktu aku mengandung pun penuh dengan mujizat dan hal yang ajaib. Inilah saatnya, momen bahwa anakku ini akan menyatakan kemuliaan Tuhan. Jadi mungkin ada harapan di dalam hati Maria. Dan mungkin dia melihat ini panggung ini. Ini panggung. Kota kecil ini panggung. Ini mulai ini. Ya, sudah kekurangan anggur. Lalu kemudian siapa juru selamatnya? Kan bukan Yohanes Pembaptis, aku bukan Mesias. Siapa? Ya Tuhan Yesus. Muncullah engkau, bikin sesuatu, muncul anggur. Seluruh orang di pesta itu akan lihat, wow luar biasa, hebat sekali. Saudara sekalian, bukankah itu juga ada dalam pikiran kita gitu. Oh kamu mau dipakai Tuhan gitu, oke mau dipakai Tuhan. Butuh panggung kan saudara. Butuh panggung, dan Maria melihat ini panggungnya. Billy Graham juga untuk menjadi dipakai Tuhan. Dalam skala seperti itu, butuh panggung. Butuh panggung. Dan panggung apa saudara yang Tuhan pakai dalam pelayanan Billy Graham? Saudara kalau membaca riwayat hidupnya, Billy Graham itu pernah menginjili satu orang, lalu kemudian bertobat, dan orang itu adalah artis. Lalu kemudian pada waktu artis itu pertobatannya diliput, tidak langsung mengangkat Billy Graham. Publikasinya tambah besar, sudah Billy Graham-nya memang dipakai, lalu kemudian publikasinya makin besar. Terus belum lagi ada masalah-masalah politik dan sebagainya waktu itu yang menyebabkan akhirnya dia diekspos. Tuhan menyediakan panggung karena Tuhan mau pakai. Nah Maria mungkin pikir ini panggungnya nih. Jadi kalau Yesus melakukan sesuatu, mujizat terjadi di tempat itu, dia akan dibesarkan, dia akan dimuliakan, dan dia akan ditinggikan. Dia sudah kepikir seperti itu. Bukankah kita juga mikir seperti itu, saudara? Kalau aku begini, Tuhan akan dimuliakan begini. Kalau aku begini, aku tidak akan dimuliakan, Tuhan akan dipermalukan. Kita selalu pikir begitu. Tapi Yesus mengatakan, apa maumu dariku? Apa maumu dariku, hai wanita? Saudara kalau lihat terjemahan di bahasa Indonesia, di situ Tuhan Yesus mengatakan, apakah daripadaku ibu? Ini karena di dalam bahasa Indonesia manggil ibu ya ibu, ya kan? Mama sama ibu beda ya saudara ya. Jadi ini sebetulnya Yesus sebut mau apa daripadaku? Woman, ibu. Maksudnya bukan ibuku, mamaku, bukan begitu ya. Mau apa daripadaku wanita? Misalnya mama saya datang gitu ya. Van, ini kayaknya habis nih uang belanja. Mau apa daripadaku hai ibu gitu kan ya. Itu kan maksudnya begitu loh. Mau apa daripadaku wanita gitu kan. Saya biasa manggilnya mama, sekarang jadi ibu gitu loh. Jadi ini tidak lazim saudara. Bukannya tidak sopan, sopan. Maka beberapa terjemahan ladies gitu ya. Jadi itu panggilan yang hormat. Tapi tidak lazim. Lebih biasa mama kok sekarang manggilnya ibu gitu kan ya. Ada apa ini? Tuhan Yesus mau mengatakan saudara, relasinya kita sekarang beda. Ada relasi yang berbeda. Ini panggung buatmu, ayo lakukan sesuatu, ini panggung. Tuhan bilang bukan. Belum waktuku, belum panggungku. Belum waktuku. Nah saudara, maka kita mesti belajar ya bagaimana kita punya ekspektasi dan ekspektasi Tuhan. Yang mendrive kita itu apa? Saudara sekalian kita kadang-kadang pikir Tuhan kalau saya sehat, kalau saya begini saya bisa menjadi kemuliaan lebih. Tuhan izinkan kita sakit misalnya. Saya percayakah bahwa ketika Tuhan izinkan, bahkan ketika ada seseorang mengalami sakit, engkau bisa memuliakan Tuhan di dalam sakitmu. Engkau bisa memuliakan Tuhan di dalam momen apapun yang Tuhan kasih di dalam dirimu, kalau itu rencana Dia. Seringkali kita merasa, enggak bisa Tuhan. Harus rencana saya. Kalau mau engkau dimuliakan, caranya seperti ini. Ini panggungnya. Kana adalah sebuah panggung. Tapi Yesus mengatakan, belum tiba waktuku. Nah saudara sekalian,
Ketika Yesus menyatakan itu, saudara, dia mau menyatakan, ya belum tiba waktu. Kalau saudara sudah dengar kalimat ini, waktuku belum tiba. Baca seluruh Yohanes, saudara tahu. Waktu tiba itu artinya dia tiba naik kayak atas kayu salib. Waktu tiba itu artinya dia menderita. Waktu tiba artinya dia menggenapkan penebusan bagi kita semua. Waktunya sudah tiba. Waktunya tiba untuk saya menebus umat manusia, saya menggenapkan murka Allah dan saya menjadi juru selamat bagi umat manusia. Kemarin di Semarang, kemarin di Bandung saya khotbah mengenai Solus Christus. Dan ketika aplikasi kontemporer saya membawakan pesan bahwa sekarang Solus Christus itu menjadi tidak relevan karena orang tidak lagi percaya atau tidak mau percaya bahwa Allah itu murka. Kita tuh diselamatkan dari apa? Pertanyaannya kan begitu. Kalau Tuhan Yesus menyelamatkan saya tuh diselamatkan dari apa? Dulu orang mengatakan diselamatkan dari setan. Setan mengikat kamu, Tuhan datang melepaskan kamu dari tangan setan. Bukan, saudara. Seorang bernama Anselmus mengatakan, kamu itu diselamatkan bukan dari tangan setan. Masakan Yesus mati di atas kayu salib mencurahkan darah-darahnya dibayarkan kepada setan? Bukan. Lalu kalau bukan dibayarkan kepada setan, kita diselamatkan dari siapa? Kita diselamatkan dari murka Tuhan. Kenapa Tuhan murka? Karena manusia berdosa. Kenapa manusia berdosa Tuhan murka? Karena Tuhan itu adil. Tuhan itu suci, Tuhan itu adil. Nah, maka kita melihat Alkitab mengajarkan Tuhan itu penuh cinta kasih. Kalau kita mengajarkan Tuhan cinta kasih tapi dia tidak adil, itu bukan Tuhan dalam Alkitab. Sebaliknya, kalau kita mengajarkan Tuhan itu adil, Tuhan itu menghukum, Tuhan itu murka, tetapi dia tidak mengasihi dan memberikan nyawanya, itu juga bukan Tuhan di Alkitab. Maka Yohanes Calvin mengatakan salib itu adalah di mana keadilan dan kasih bertemu dengan sempurna. Allah adalah Allah yang adil, Allah adalah Allah yang kasih. Kalau kita diselamatkan dari murka Allah, siapa yang sanggup menyelamatkan kita dari Allah? Yang sanggup menyelamatkan dari Allah adalah Allah. Maka kalau kita bisa memahami bahwa Allah itu murka, dan Kristus Yesus turun ke dalam dunia, mati di atas kayu salib untuk menyelesaikan hukuman Allah bagi kita. Puji Tuhan. Puji Tuhan ada kelepasan dari murka Allah. Tapi gereja sekarang mengajarkan Tuhan Yesus, Tuhan Allah yang lembek gitu ya. Tuhan Allah yang lembek. Orang tidak takut sama Tuhan, sama sekali tidak takut. Tuhan itu selalu memberi the best for you gitu. Tuhan Yesus tuh kayak cheerleader, saudara. Kamu bisa, kamu bisa. Dosa itu apa? Dosa cuma lemah sedikit. Terus kamu cuma perlu Tuhan Yesus kasih semangat. Kamu bisa, semua sudah ada. Pahlawan itu, the hero is in you. Ada di dalam kamu, kata sebuah lagu. Di manakah pahlawan itu? Ku cari-cari pahlawan ada di mana. Dan pahlawan itu ada dalam dirimu, kata lagu itu. Ya, pahlawan itu pada dirimu. Lalu bagaimana mengeluarkannya? Butuh semangat, butuh inspirasi. Siapa itu? Tuhan Yesus. Tuhan Yesus itu inspirator. Tuhan Yesus itu model dan dia penyemangat. Ayo kamu bisa, aku beri kamu kesempatan ulang. Tapi manusia yang sudah rusak, yang dimurkai tidak ada lagi. Dari ekstrim ke ekstrim. Luther tuh ketakutan, gemeter, celaka. Gimana caranya selamat? Aku udah berbuat baik maksimal tapi tidak bisa. Aku benci sama Tuhan tapi tidak boleh nanti masuk neraka. Iya kan? Jadi tidak benci juga benci. Benci masuk neraka. Jadi bingung gitu. Kenapa aku mau benci? Karena aku akan dihukum masuk neraka. Maka aku benci. Makin benci makin masuk neraka. Tidak ada jalan keluar. Jadi bingung dia, saudara. Karena murka Tuhan. Saudara, orang di daerah masih takut akan Tuhan. Orang di kota kadang-kadang sama sekali tidak ada takutnya. Kurang ajar luar biasa. Saya pimpin kebaktian, saudara, 12.000 orang, 8.000 dan 4.000 di Waingapu. Tenangnya luar biasa. Saya tanya sama panitia, gimana Anda menenangkan siswa? Kami kalau di Jakarta sudah sekian ribu orang, ini 12.000 orang kenapa bisa tenang? Pak pendeta, saya tinggal bilang aja sama mereka. Itu ada daerah yang ribut, saya bilang, kau dengar itu pendeta khotbah itu hamba Tuhan tuh. Sakit perut kalian semua 1 minggu dibikin sama Tuhan kalau bicara gitu. Semua diam gitu.
Ya caranya salah ya saudara. Caranya salah. Tapi kenapa berhasil? Karena mereka masih takut sama Tuhan. Mereka masih takut sama Tuhan. Kenapa kita tidak berhasil? Kita wah omong kosong. Tuhan tidak menghukum dengan cara begitu. Tidak ada takutnya sama Tuhan. Maka penebusan Kristus seringkali tidak relevan. Karena Kristus itu hanya menyelamatkan kita dari kegalauan masa muda gitu ya. Dari perasaan tidak bahagia dan sebagainya, tapi bukan dari hukuman kekal karena kita berdosa. Saudara sekalian, maka di situ Yesus mengatakan waktuku belum tiba. Jadi bukan Tuhan Yesus tidak mau melakukan mujizat. Jadi saudara jangan kepikir begini ya. Saya dulu soalnya pikiran begini, Tuhan Yesus datang, terus dia ya datang aja, terus mamanya datang tuh, gitu ya. Bikin mujizat, terus dia ngomong, mau apa daripadaku hei ibu? Waktuku belum tiba. Terus mamanya pergi kan, terus dia mikir, sama mama kok gitu ya, gitu ya. Ya sudahlah, saya ngalah, saya bikin mujizat. Ini ngawur pertama, gitu ya. Ngawur yang kedua, ya. Kemudian dia lihat, mamaku kok ngotot ya. Sudah pergi masih bilang, itu pelayan-pelayan dengar kata dia. Mamaku tuh persisten, sungguh-sungguh, giat, luluh hatiku. Nah maka doktrinnya kan kalau begitu kita harus ngotot. Nanti Tuhan juga akhirnya luluh hatinya. Ya, apalagi kalau titip pesen sama mamanya begitu kan ya. Koridemtrik gitu kan ya, di dalam penebusan yang sama-sama itu. Nah jadi itu semuanya salah saudara. Kalau Tuhan Yesus dari awal tidak mau melakukan mujizat yang dikatakan ini adalah mujizat pertama, pasti udah dipikirin, pasti udah direncanakan. Tuhan Yesus akan bikin mujizat di situ. Kalau Tuhan Yesus tidak mau bikin mujizat di situ, Tuhan itu maha tahu, dia tidak usah datang ke sana aja, mamanya tidak bisa minta kan. Habis. Anak mana, ada yang melihat Yesus, dia lagi pergi cari murid di Galilea gitu ya. Waduh, udah ada ya, di mana? Di Betsaida kali, bisa nggak susulin? Oh, enggak ada kali, udah ke Betsaida, kemana dia ya? Waduh, enggak tahu kemana gitu. Lagi ke padang gurun gitu. Ya. Kenapa jadwalnya enggak di-switch ke padang gurun dulu atau gimana? Karena dia memang mau melakukan mujizat, saudara. Tetapi dia mau kasih tahu, waktu aku mau melakukan mujizat bukan oleh karena inisiatif dari mama, bukan. Mujizat di Kana bukan skenario, bukan sesuatu agenda dari manusia, bukan saudara. Ini adalah satu skenario dari Tuhan, mujizat pertama dari awal, skenario Allah. Maka Yesus langsung kasih tahu, relasinya beda ya, aku masuk pelayanan, relasinya beda. Mau apa daripadaku, hai ibu? Dengan sopan Tuhan Yesus bicara, tetapi relasinya aku tidak lagi disetir. Mama selama ini ikut aku ikut mama kasih nasihat dan sebagainya. Sekarang aku mau menjalankan tugasku, melaksanakan kehendak Tuhan. Nanti Tuhan Yesus juga ngomong kalimat sama di kayu salib. Ibu, wanita, inilah anakmu. Dia menunjuk pada Yohanes. Hai anak, itulah ibumu. Dia menyebut ada relasi-relasi yang baru ketika kita mengikut Tuhan Yesus. Jadi mujizat itu adalah agenda Tuhan. Maka Yesus mau mempertegas, ini bukan agenda manusia, ini agendanya Tuhan. Nah saudara sekalian, mujizat di Kana ini adalah sebuah mujizat yang tidak menarik perhatian orang banyak tampaknya. Jadi kalau skenarionya Maria adalah mungkin semuanya kaget, wow gitu ya. Lalu namanya mulai heboh dari kota ke kota semuanya. Wah ada mujizat luar biasa, siapa itu? Adalah Yesus. Yesus bin Yusuf itu luar biasa sekali. Tetapi tidak begitu. Silent saudara. Yang tahu cuma pembantu-pembantu, yang tahu cuma murid-murid. Jadi kita tahu di sini kan karena Yohanes yang tulis saudara. Yohanes tulis, oh ini ada mujizat sekarang gini. Untuk contemporary reader, tetapi untuk orang pada waktu itu tidak dikasih tahu. Jadi mujizat yang pertama itu demikian silent. Yang tahu itu pelayan-pelayan itu kan. Maria mengatakan semua yang diomongin sama dia turut. Baik ibu, baik. Yesus datang. Tolong 6 tempayan ini isi air sampai penuh. Bingung kan?
Waduh, ini suruh isi air sampai penuh. Ya sudah. Kira-kira ada yang bilang, saudara, itu 480 liter. Saya enggak tahu ya, ini ada yang bilang 120 sampai 180 galon sama dengan 480 liter. Saya enggak tahu benar salahnya gitu ya. Tapi kira-kira buku-buku yang saya baca kira-kira ada yang bilang 120 sampai 180 range-nya galon. Lalu kemudian kira-kira kalau ada yang bilang liter sekitar 480 liter. Itu bukan sedikit ya. Jadi tuangin satu-satu gitu kan ya. Nah, udah selesai lalu kemudian cedok. Minggu lalu saya udah bicara kan, itu sesuatu yang butuh iman gitu kan. Cedok, cedok suruh kasih kepala pesta itu. Kepala pesta cicip, ini anggur yang enak sekali. Biasanya tuh orang kasih yang enak, sudah mulai mabuk-mabuk, udah mulai tidak bisa rasakan, kasih apa saja gitu kan ya. Ini kamu dari awal sampai akhir anggur yang enak, luar biasa ini. Ini konsisten mutu ini. Saudara kalau punya kopi yang mahal gitu kan ya, misalnya dikasih temen itu Yamaika atau apa gitulah ya, yang mahal-mahal, kasih tamu pertama kali, nih apa ini? Ini adalah dari pegunungan apa di Brasil gitu ya. Serup, wah enak sekali ini espresso luar biasa gitu kan ya. Oke, ini yang kedua, serup, wah ini enak sekali. Ketiga, keempat misalnya, ini kuat dia ceritanya gitu ya. Sudah sampai yang kelima gitu ya, ya sudah kapal api keluar gitu kan ya. Udah. Yang lokal gitu kan ya. Udah rasanya udah kecampur-campur serak gitu kan ya. Kira-kira seperti itu orang zaman dulu. Nah tapi ini dia lihat, ini sampai terakhir. Sampai terakhir kamu jaga kualitas. Dan itu dikatakan sang kepala pesta tidak tahu. Tetapi pembantu-pembantu yang cedok itu tahu. Berarti apa saudara sekalian? Ada mujizat yang dilakukan diam-diam. Tak semua orang tahu. Tetapi dikatakan murid-murid tahu dan percaya, imannya bertumbuh. Jadi Tuhan berbicara kepada manusia dengan tanda. Tanda yang menyatakan siapa dia, kebesarannya. Dan iman dari murid-murid dikuatkan saat itu. Saudara, ada kalanya kemuliaan Tuhan itu dinyatakan secara inkognito. Seperti mujizat di Kana. Tidak selalu loh Allah memperlihatkannya kepada banyak orang. Tidak selalu. Ia kadang hanya berbicara kepada saya dan saudara untuk menyatakan kemuliaannya. Nah saudara sekalian, ada banyak cerita ya, nanti boleh sharing sama teman-teman diskusi gitu ya. Apakah saudara pernah mengalami mujizat yang inkognito di dalam hidup Anda? Orang lain tidak tahu, tidak lihat, bahkan orang lain mungkin kalau melihat itu namanya hoki gitu ya. Tapi saudara tahu ini bukan hoki. Ini adalah mujizat. Dan itu saudara yang tahu. Misalnya saya kasih contoh ya saudara ya. Tahun 2001 atau 2002 itu ada KKR, saya lupa ya tepat tahunnya ya. Ada KKR di Istora, waktu itu humasnya 4 orang, kami itu disuruh keliling gitu ya. Nah setelah kemudian kami keliling, bikin humas-humas lokal, lalu kemudian berjalan, sampailah pada hari H-nya. Hari H KKR di Istora, tiba-tiba kami dari panitia 1 hari sebelumnya, mendadak ada rencana tambahan. Dari Intel dikasih tahu, mau ada demo, sebuah ormas, menentang KKR di Istora. Wah kami panik, tinggal waktunya cuma 3 hari. Jadi batal atau lanjut? Ya kalau namanya kamus GRI, saudara ya, saudara kasih tahu Patong, tidak ada kamusnya batal kan ya. Jadi kamusnya adalah lanjut. Lalu kemudian waktu itu panitia ada Pak Chandra Wirapati pada waktu itu ya, yang juga seorang yang pakar dalam keamanan, dia koordinasi dengan aparat dan sebagainya mempersiapkan. Ternyata mereka datang lebih cepat saudara besoknya. Rencana demo jam berapa mereka sudah muncul, kelabakan setengah mati. Wow, panggil aparat dan sebagainya. Lalu bukan itu saja, rencananya kumpul di sini, akhirnya pindah titik kumpulnya di situ. Jadi semua kelabakan saudara. Waduh celaka ini, kebaktian sore jam 10 dapat mengumpul gitu. Ngumpul, masa mulai bertambah gitu ya. Waduh ini udah jadi KKR ini gimana ini, ormas sudah mulai banyak kumpul, udah mulai teriak-teriak, bawa spanduk dan sebagainya. Ya, doa, jam 2 hujan sudah. Hujan, ya mulai gerimis gitu ya. Kalau hujan sekalian yang deres Tuhan gitu ya.
Gerimis, lama-lama deras, saudara. Kalau mau deras jam 2 gitu ya, setengah 3 gitu ya, mulai bubar setengah 3. Jam 3 mulai bubar lagi, jam setengah 4 mulai bubar, jam 4 kosong. Pulang semua, deras hujannya. Wah kita udah puji Tuhan ya, pada pulang. Tapi juga pikir, lah nanti yang datang KKR siapa itu? Ini itu stadion utama Senayan 2003 berarti ya. Itu stadion utama Senayan kan, itu kan gede saudara. Gimana itu nanti orang datang gimana caranya? Doa Tuhan gimana? Jam 5 ya, setengah 6 mulai gerimis. Terus dikatakan nanti kalau misalnya sudah mulai agak reda, sound akan dibuka. Waktu itu tutup plastik semua. 6 kurang 1/4 ya, 6 kurang 10 pelan-pelan mulai dibuka. Jam 6 masih gerimis, terus kemudian jam 6 sudah berhenti, orang satu-satu datang. Orang kebaktian, KKR dimulai gitu ya. Lalu orang datang, puji Tuhan, firman yang disajikan demikian enak. Ya kayak misalnya anggur gitu ya, semua menikmati. Tapi panitia tahu, saudara. Panitia tahu ada mujizat gitu ya. Ada mujizat, hidden saudara. Dan semua yang menjadi panitia dikuatkan pada waktu itu. Ada banyak hal saudara. Cerita-cerita seperti itu banyak sekali. Saya teringat ketika jadi humas salah strategi. Ya, Bu Maria datang, gimana humas? Ini Bu Maria caranya, loh kamu datang kemana? Semua musuh saya datangi, kebalik kamu. Salah ya Bu Maria? Ya salah. Kalau humas itu pertama kali, bulan pertama datangi sahabat dulu. Loh, saya justru datangi musuh dulu, bukan gitu kan ya. Nggak ada yang datang ini, udah tinggal segini. Saya justru karena militan, saudara, yang paling susah saya datangi. Saudara. Semua yang lawan-lawan kita saya datangi. Ya kan diajak dan sebagainya. Memang frustasi pun tak apa demi Tuhan gitu kan ya. Jalan. Bu Maria bilang, kamu ya sudah melemahkan seluruh tim punya psikologi gitu ya. Sudah hancur, sudah ditolak sana tolak sini gitu ya. Udah begitu, udah hancur, udah ada hasilnya. Sekarang udah tinggal waktu, tinggal 2 minggu menuju KKR. Berapa yang sudah daftar? 400 orang Bu. Senayan muat berapa? 10.000. Terus waktu tinggal berapa? Tinggal 2 minggu. Wah enggak bisa, saya langsung Bu Maria dari Singapura datang ke Jakarta. Wah sana sini udah terlalu terlambat sudah. Udah terlalu terlambat. Waduh celaka kita waktu itu ya sama pendeta Anton, salah strategi kita. Enggak bisa ya, saya kira itu caranya begitu. Terus diajarin caranya mesti begini. Terus kemudian diajak keliling 2 minggu, oh caranya begini. Salah iya, tapi pahit ya, salah. Tapi gimana nih, gedung sudah dipesan, undangan sudah disebar. Nah, tibalah hari di mana akan ada KKR. Berapa yang daftar saudara? 1.500. Yang pesan bus dan sebagainya 1.500. Gedung muat 10.000. Yang daftar 1.500. Saya naik ke atas, lihat ke bawah, di ujung gitu ya. Lihat dengan pandangan nanar gitu ya. Habislah gua habis ini ya. Matilah saya, dosa saya itu loh. Ini begitu panitia semua ada pelayanan dan sebagainya. Terus kita cuma 1.500 lemes itu. Ketua humasnya salah strategi gitu kan. Udah lemes, doa Tuhan cuma bisa doa gitu kan ya. Nah saya Bu Maria mau marah pun juga udah percuma gitu kan. Mau dimarahin apa gitu kan ya. Ya cuma bilang lu salah strategi gitu kan ya. Terus doa terus. Hari itu hari Jumat saudara. Saat orang datang ya kita cuma bisa nangis, tim humas nangis kemudian kita berdoa. 8.000 orang datang saudara. Besoknya Sabtu 10.000 orang datang. Besoknya Minggu turun sedikit 9.000 orang datang. Orang dari mana? Tak tahu. Siapa tahu musuhnya terus kemudian menangis kemudian datang ya enggak tahu juga. Semua saudara melihat ya, mujizat Tuhan itu. Secara strategi salah total semua. Salah gitu. Tapi Tuhan beranugerah. Banyak saudara dalam kehidupan. Nanti silakan diskusikan. Terakhir saudara yang mengenai contoh itu ya. Saya dulu waktu SMA itu, uang jajannya taruhlah ya 70.000 satu bulan. Untuk ya zaman dulu gitu kan ya. Kurs waktu itu sudah lumayan itu kan ya, bisa untuk hidup sederhana 1 bulan. Nah kira-kira minggu ketiga sudah habis kepake karena ada beli buku, guru kasih tahu ada ternyata harus beli buku ini itu, habis duit saya, masih seminggu. Wah mau telepon papa, baru mau telepon papa telepon duluan. Ya, gimana keadaan, baik-baik ya, iya rumah lagi susah nih, lagi ini, waduh gitu ya. Nah, ini lagi ini, ada tagihan ini apa segala macam, wah ini masih mau bilang Pak,
Justru itulah Pak, aku juga susah itu, enggak enak ngomong gitu. Duh gitu ya, rumah lagi susah. Ya sudahlah gitu, ya bye-bye ya Pak ya, tutup telepon. Saya masih 1 minggu, saudara. Makan apa gitu kan? Waduh saya enggak makan, mau utang malu, saudara. Kenapa? Karena minggu lalu baru bayar utang gitu. Sama teman gitu. Sekarang mau utang lagi, mau makan itu. Waduh sudahlah, pokoknya saya enggak mau utang. Saya dengan gagah doa sama Tuhan di hari Minggu itu. Tuhan pulang ibadah kan masih seger gitu ya. Tuhan hari ini uangku habis. Minggu depan masih seminggu, aku enggak tahu mau makan apa. Tuhan kasih kekuatan untuk puasa 1 minggu. Ya kan? Di Alkitab Tuhan Yesus kuat 40 hari 40 malam. Kasih saya kekuatan supaya 1 minggu kuat. Wah udah ya, saya minum banyak-banyak, enggak makan tapi minum saja. Ya kan? Pulang sekolah saudara, lemesnya luar biasa. Jam 2 lapar saudara. Jam 3 enggak tahan, saya nangis saudara. Saya doa sama Tuhan, Tuhan lapar Tuhan, lapar. Ini baru hari pertama gitu kan ya. Ini Senin hari pertama. Itu saya enggak bisa bayangin hari Kamis matilah saya gitu kan ya. Tahan-tahanin gitu ya, terus lihat teman-teman makan siang apa, aku minta kali ya, atau gimana gitu. Sudah enggak tahu, doa, saya nangis 1 jam, saya jam 3, kira-kira jam 4 itu ya. Saya doa, saya enggak tahu rasanya gimana, mau harus 1 minggu. Pintu saya diketok, dok. Saya buka pintu, itu di kota Salatiga. Kakek saya dari Purwodadi. Ivan ya, ini engkong datang ke sini mau lihat kosmu kayak apa, engkong lihat tempatnya om, anaknya dia kunjungi. Itu pertama dan terakhir kalinya engkong saya. Cuma satu kali selama saya di Salatiga dikunjungi kakek saya. Ya cuma kali itu gitu ya. Ini engkong cuma sekalian mau lihat kosmu kayak apa. Ini kong kayak begini. Oh ya oke, lumayan ya gitu. Saya lihat-lihat gitu kan. Terus ngobrol-ngobrol. Sekolah yang baik-baik ya yang baik, yang jangan nakal-nakal, jangan apa. Seperti standarnya engkong pada umumnya gitu ya. Engkong yang baik pada engkong yang akan kasih nasihat-nasihat ke cucunya. Nah selesai itu ya, udah ya engkong pulang ya, ya kong terima kasih ya gitu. Oh iya ini ada pizza, waduh gitu ya. Dalam hati saya gitu ya, saya langsung lihat ukuran medium, kira-kira 6 slice gitu ya. Kalau 6 slice berarti saya makan 1 hari 1 slice, puji Tuhan. Nasi ada gizi gitu kan. Ini pizza ada buat kamu gitu ya. Engkong tadi beli gitu ya. Wah puji Tuhan. Terus engkong bilang, oh iya dia mau masuk mobil. Engkong lupa ini dikasih uang saudara. 100.000. Saya 1 bulan itu 70.000. Ini dikasih sama engkong saya 100.000. Ini buat kamu jajan ya, buat makan, buat beli buku, buat keperluan sekolah kamu. Ya iya kong, terima kasih kong ya. Muka harus standar gitu ya, santai ya kong. Begitu engkong saya pulang, saya masuk kamar, saya berdoa, itulah mujizat saudara. Tuhan tahu gitu, dan Tuhan mau kasih tahu, saya pelihara kamu. Itu hari saya tidak pernah lupa. Tuhan tidak akan pernah meninggalkan. Lalu saya ambil 1 slice semuanya saya bagi teman. Makan nih, wah lu kaya lu ya gitu. Kasih berkat kan gitu ya. Makan tuh pizza, saya masih ada 100.000 buat seminggu. Iya, jadi saudara-saudara sekalian itulah hidden miracle gitu ya. Jadi silent, tetapi dia memberikan sebuah tanda pada kita. Tuhan tampaknya ingin menyatakan kemuliaan dan kebesarannya. Jangan takut, jangan khawatir. Saya ada, saya menyertai kamu gitu. Dan itu menenteramkan, mengubah hidup kita. Nah, saudara-saudara sekalian, tentu saja mengenai mujizat yang pertama ini tidak hanya bicara mengenai hidden miracle. Kenapa? Karena ini adalah mujizat yang pertama, saudara. Saya pernah mikir gak ya, kenapa kok mujizat yang pertama itu di Kana gitu? Kan kurang keren gitu ya. Saya pernah dengar satu khotbah, ya mujizat pertama di Kana itu karena Tuhan sangat peduli pada keluarga. Memang saudara, saya percaya Tuhan sangat peduli sama keluarga. Tapi ini kan belum menjawab itu. Ini yang pertama, mujizat pertama. Harusnya heboh dong. Saudara kalau mau karir ya pertama kali. Misalnya saudara mau karir pertama kali. Saudara pasti akan memberikan yang terbaik saudara. Anda misalnya seorang penyanyi gitu ya. Disuruh, yuk coba tunjukkan kemampuan nyanyimu. Saudara akan tunjukkan kemampuan yang paling puncak. Teknik-teknik yang paling susah. Ada orang mau hire saudara main piano gitu ya. Saudara akan main piano yang teknik yang paling tinggi gitu.
Nah kalau misalnya saudara itu punya kemampuan mujizat, lalu kemudian disuruh yang pertama, apa yang akan saudara lakukan? Membangkitkan orang mati mungkin. Ya. Siapa meninggal? Ya, datang gitu ya. Pertama kali, langsung gitu kan. Tapi Lazarus itu masih pasal 11 loh saudara. Lazarusnya masih pasal 11. Atau saudara ajak orang-orang datang, saudara jalan di atas air. Cet, gitu kan ya. Itu pun yang dikasih lihat cuma muridnya loh gitu kan. Jadi kenapa ya pertama kali mujizatnya bukan membangkitkan orang mati, bukan misalnya menurunkan hujan, menurunkan petir, atau misalnya kemudian menyembuhkan orang kusta, mencelikan mata orang buta. Kenapa bukan itu yang pertama? Kenapa kok kelihatannya kurang keren? Mengubah air jadi anggur. Kenapa itu? Saudara, saya mendapatkan jawaban dari dua orang hamba Tuhan. Ya ampun, konslet benar-benar. Ya. Dua orang hamba Tuhan. Yang pertama R.C. Sproul, yang kedua Tim Keller. Dua-dua mempunyai cara pembahasan yang sama. Ya. Mengapa? Mereka membahas pertanyaan ini ya. Kenapa? Yang pertama itu adalah perjamuan di Kana. Ya. Kalau di R.C. Sproul bahkan juga membahas kontroversi orang Kristen untuk tidak minum anggur. Karena ada sebagian orang Kristen yang tidak minum anggur sama sekali. Dan kalau perjamuan kudus tidak mau anggur yang difermentasi. Anggurnya adalah anggur yang misalnya jus. Jadi itu bukan masalah, kadang-kadang bukan sekedar karena masalah budget ya, tetapi karena masalah memang dia mati-matian, itu dosa kalau minum anggur fermentasi. Nah jadi si R.C. Sproul membahas bahwa sebetulnya kalau kita bicara anggur dalam konteks orang zaman dulu, dalam orang Yahudi itu ya anggur yang difermentasi yang ada alkoholnya itu. Kenapa? Karena Tuhan Yesus pun bahkan mengatakan anggur yang lama, anggur yang baru tidak bisa disimpan dalam kantong yang lama. Kenapa saudara? Karena itu anggur dimasukkan ke kantong, terus kan difermentasi kan, itu akhirnya akan melebar gitu ya, jadi akan bertambah lebar. Nah maka kantongnya itu akan memuai. Nah maka kalau sudah memuai, anggur yang lama itu sudah maksimal, kalau diisi yang baru memuai lagi pecah gitu. Jadi itu bicara mengenai teknik fermentasi. Jadi sudah pasti anggurnya adalah anggur yang beralkohol. Nah itu R.C. Sproul ya, ada bagian yang membahas masalah itu. Nah dua hamba Tuhan ini saya coba simpulkan ya dalam Tim Keller bukunya kalau tidak salah The Lord of Wine. The Lord of Wine. Itu bicara mengenai mengapa itu mujizat yang pertama adalah perjamuan di Kana. Saya coba ringkas dari dua hamba Tuhan ini. Nah, saudara sekalian, karena sebetulnya Tuhan Yesus pada waktu datang ke pesta itu, dia mau menyatakan bahwa sebetulnya dialah Tuan atas pesta. Kalau kita melihat di dalam perkawinan di Kana, diam-diam sebetulnya siapa yang menjadi pusat dalam pesta itu? Yesus. Dia sebetulnya adalah Tuan atas pesta tersebut. Dan Tuhan Yesus datang bukan untuk menghilangkan sukacita, tetapi dia datang untuk membuat sukacita itu menjadi penuh. Sukacita itu menjadi penuh. Jadi saudara-saudara sekalian, Tim Keller mengatakan begini ya, kalau misalnya ada orang yang menolak Tuhan, kenapa lu enggak pergi ke gereja? Gue mau have fun gitu ya. Gue enggak mau Kristen, enggak mau gereja karena aku mau having fun gitu. Nah maka dia mengatakan orang itu menolak Yesus di dalam ketidakmengertiannya dia gitu. Dia enggak ngerti Yesus itu siapa. Seolah-olah Yesus akan mengatakan kamu enggak kenal aku. Alasannya apa kamu ninggalkan aku gitu. Karena aku mau having fun Tuhan. Loh kamu enggak kenal aku itu datang untuk memberikan sukacita di dalam hatimu. Sukacita yang sejati. Jadi Yesus datang untuk memberi kita sukacita. Banyak orang yang enggak ngerti ini saudara-saudara sekalian. Banyak orang yang datang lihat 10 perintah Tuhan, jadi Kristen itu enggak boleh ini, enggak boleh itu. Enggak enak, banyak aturannya. Saudara, dia datang bukan untuk merenggut sukacita. Dia datang untuk memberikan sukacita yang penuh kepada setiap kita. Ini pelayan-pelayan Tuhan tuh kayaknya capek gitu ya, tapi hatinya tuh sukacita.
Ada sukacita, tengah-tengah capek melayani gitu ya. Ada sukacita. Satu murid saya kan bilang, Pak kasihan kamu ya. Waktu saya masih dulu jadi guru di satu sekolah gitu. Pak kasihan kamu. Kenapa gitu? Kamu tuh masih muda, kerjaannya baca buku, persiapan khotbah gitu kan ya. Kasihan kamu loh Pak gitu. Loh aku tuh yang datang ke sini kasihan sama kamu, kok kamu malah kasihan sama aku gitu. Ya, lah Bapak tuh harusnya tuh dugem gitu loh, malam-malam gitu. Baca buku persiapan khotbah, murid saya bilang gitu. Saya bicara sama dia, saya pernah kok dulu pergi ke diskotik sama temen, saya mau PI, baru saya tahu ternyata di diskotik tidak bisa PI gitu kan ya. Kita kan enggak tahu gitu kan ya. Gue mau PI di mana? Anak muda itu pergi ke diskotik. Yuk kita 4 orang waktu itu Saudara. Kita pergi ke diskotik mau PI sampai diskotik judung-judung. Musiknya itu, "Wah, kita mau PI gimana caranya?" Gitu. Ya sudah, kita di sini saja ya sudah duduk gitu ya. Terus teman saya mulai nanya, kita ngapain? Ya kita lihat-lihat dulu orang ngapain gitu kan ya. Oh, orang joget gitu kan. Kita sudah bayar sampai sini gitu kan ya. Nggak bisa pay, yuk joget. Hah, saya nggak bisa joget. Disko kayak begitu, saya bisanya tai chi, nggak bisa joget gitu kan ya. Gimana caranya itu? Udah akhirnya diam-diam itu, ya sudahlah. Terus lihat, ada TV, kita lihat ada CNN. Saya mikir ngapain juga diputar CNN, nggak ada suaranya gitu kan ya. Lihat-lihat gitu kan. Terus kita cuma bertahan 1 jam, wah enggak bisa. Terus waktu saya ke WC disodori semacam ini, apa gitu ya, dia sodor-sodorin, saya lihat pil, kemungkinan itu mungkin obat. Karena suara bising sekali. Ya. Jadi akhirnya kita keluar, ya itu Coca-Cola termahal dalam hidupku ya, iya ya itu. Kita bayar mahal kayak gitu cuma dapat Coca-Cola 1 gitu ya. Ngomong enggak bisa apa enggak bisa. Ya memang, nah saya cerita sama teman saya masuk kok ke duniamu. Tapi seperti ketika kamu melihat aku, kamu melihat enggak ada sukacita. Sama, aku melihat hidupmu, aku juga kasihan. Lu tiap hari datang situ bayar Coca-Cola, joget-joget pulang gitu ya. Sama, gue lihat lu juga kasihan hidupnya gitu. Tapi kalau gua kayak begini terus, aku bisa jadi berkat buat orang banyak. Lu enggak, lu paling joget sendiri gitu. Mana ada orang, kamu joget terus ada orang bertobat hidupnya jadi baik, lalu kemudian, enggak ada juga gitu. Jadi saudara sekalian, orang lihat lu, hidupmu tuh jadi Kristen dirampas, sukacitamu dirampas. Tidak, sukacitaku makin penuh. Sukacitaku makin penuh. Enggak enak jadi Kristen enggak bisa renang gitu. Karena ke gereja, hari Minggu kan enggak bisa berenang kalau ke gereja. Dan itu kebaktian ini, latihan paduan suara gitu kan. Lalu kemudian ikut ini, itu enggak bisa berenang, enggak enak jadi Kristen. Saudara sekalian, apa yang diambil dari kita, diganti oleh Tuhan. Karena Tuhan datang pada intinya bukan untuk mencabut seluruh sukacita itu. Tapi dia memenuhkan, tapi sukacita yang berbeda saudara. Quality sukacita yang diberikan Tuhan kepada kita bukan sukacita yang mungkin biasa kita dapatkan di dalam kehidupan yang hanya mengejar kesenangan belaka. Bukan sukacita semacam itu. Tetapi sukacita yang sungguh akan menjadi semakin penuh ketika kita menghidupinya. Ada berbagai kelimpahan yang Tuhan berikan pada kita. Ada hikmat, kasih, penghiburan, keselamatan, kekudusan, kebenaran, kepuasan, belas kasihan, dan sebagainya. Dia adalah Tuhan atas pesta yang datang untuk memberikan kepada kita sukacita. Nah, saudara sekalian, kenapa Tuhan Yesus akhirnya bicara mengenai anggur sebagai lambang dalam perjamuan kudus? Kalau zaman perjanjian lama kan kita mesti membawa domba, ya kan? Lalu kemudian dombanya disembelih. Lalu kemudian dalam perjanjian baru Tuhan Yesus mengatakan, untuk itu mengingat akan kematian itu sekarang diganti menjadi roti dan anggur. Tidak lagi sembelih domba, roti dan anggur. Tapi kenapa anggur, saudara? Kenapa enggak darah gitu? Ya, makan roti dan minum darah, waduh gitu ya. Ya, lalu kemudian wah gitu kan ya, jadi serem gitu kan ya. Anggur gitu. Kenapa anggur? Saudara, Calvin mengatakan gitu ya, kenapa ya kok perjamuan kudus Tuhan Yesus pilih anggur? Karena anggur tuh melambangkan 2 hal sekaligus, kata Calvin. Yang pertama, anggur itu melambangkan kepahitan. Kepahitan, yaitu
darah kan. Yesus mengatakan inilah darahku, dia bilang gitu. Anggur itu mengingatkan akan darah Yesus, akan sesuatu yang menyedihkan, akan penderitaan, akan kematian, akan teror. Dan Yesus mengatakan, aku akan minum cawan itu. Tetapi anggur juga sekaligus dalam tradisi Yahudi adalah lambang sukacita. Jadi anggur itu menggambarkan dua hal sekaligus. Mengingatkan akan penderitaan, akan kesusahan, akan kepahitan, tetapi juga melambangkan satu sukacita yang didapat. Betapa indahnya anggur ketika kita mengikuti perjamuan kudus itu. Melambangkan kesulitan, kesengsaraan. Tapi melaluinya kita mendapatkan penghiburan dan sukacita. Nah, saudara sekalian, maka kita melihat bahwa Tuhan Yesus datang di dalam dunia ini, lalu kemudian dia memakai tradisi-tradisi yang ada untuk menggenapkannya. Jadi Yesus datang di dalam perjamuan di Kana, dia juga mau menyatakan di dalam mukjizat pertamanya ini, bahwa dia datang membawa sukacita dan dia mengganti semua tradisi yang lama karena apa yang ditunjuk oleh tradisi itu sudah datang. Penuhi itu, 6 tempayan itu. Setelah tempayan itu dipenuhi, menjadi anggur. Maksudnya apa saudara sekalian? Itu adalah tempat untuk membasuh, itu tempat upacara, saudara. Tempat upacara sekarang dibuat tempat minum. R.C. Sproul bilang gini, misalnya ya, kita tuh lagi mau pesta, saudara. Tiba-tiba tuh, saudara kan tahu ada itu loh, tempayan yang buat koktail itu loh, yang transparan, yang gede itu loh ya. Tiba-tiba jatuh pecah, prang gitu. Waduh, tempat koktailnya sudah enggak ada, gimana? Terus ada orang bilang, tuh di gereja itu ada tempat buat naruh air baptisan itu loh. Ya kan, kalau baptisan kan ada kan saudara ya. Tuh ambil tuh, yang biasa Pak Atong pakai itu kan airnya ditaruh di situ kan. Nah itu ada, ambil buat naruh minuman, koktailnya taruh situ. Ya terus dibawa situ, terus kemudian ditaruh situ kan. Terus yang mau pesta, yo siapa mau minum, yo ayo jusnya di sini, cedok gitu kan ya. Orang lihat itu kan kurang ajar ini orang itu ya. Ini orang buat tempat baptisan kok dibuat nyedokin tempat buat minuman gitu. Kira-kira perasaan mereka apa saudara? Kalau tempayan yang buat cuci-cuci sekarang dibuat tempat minuman. Ya kira-kira perasaannya kayak begitu. Kurang ajar kan gitu kan. Tapi kalau Yesus yang melakukannya enggak kurang ajar. Kenapa? Misalnya saya bikin perusahaan. Terus saya pergi sudah enggak pulang-pulang. Oh perusahaannya jadi bagus. Foto saya dipasang saudara. Foto saya dipasang di hall tempat perusahaan itu. Terus karyawan-karyawan terus bilang ya aduh saya menghormati. Gara-gara dia aku makannya cukup, anak istriku terpelihara gitu ya. Wah, semua karyawan itu lihat foto saya itu hormatnya luar biasa gitu. Kenapa? Karena mereka bersyukur ada perusahaan itu mereka cukup makan semua gitu kan ya. Nah, suatu ketika saya pulang kumpulin semua lagi baris. Saya lihat foto saya waktu muda, culun sekali ini. Turunin. Jangan Pak, jangan. Kenapa jangan? Ini foto berharga buat saya. Turunin gitu kan ya. Jangan Pak, jangan, kami berhutang budi. Turunin, robek. Jangan Pak, jangan kurang aja, jangan robek dia. Kenapa? Bapak tidak boleh merobek dia. Kenapa aku tidak boleh robek? Karena dia begitu berharga. Ya aku ada di sini gitu ya. Kalau aku bilang robek, robek. Kalau saya bilang boleh saudara. Kenapa? Ya aku sekarang udah pulang. Fotoku culun, robek saja. Foto yang baru juga bisa kok gitu kan ya. Kenapa? Karena saya datang. Yesus sekarang datang, saudara. Ini upacara nunjuk sama siapa? Nunjuk Yesus. Yesusnya udah datang. Oh, tempat upacara saya mau jadiin apa terserah saya. Kalau saya yang pakai untuk baptisan itu saya pakai, saudara, itu kurang ajar saya. Tapi kalau yang punya, yang ditunjuk oleh ritual itu datang, dia tidak kurang ajar. Dia mau kasih tahu pemenuhannya sudah tiba. Anggur itu sudah tiba. Aku datang membawa sukacita. Aku tuan atas pesta. Itu sebab perjamuan pertama, mukjizat pertama di Kana. Yang kedua, aku datang untuk mengganti semua tradisi-tradisi itu dengan memenuhinya. Dengan memenuhinya. Kepenuhan itu sudah tiba. Yang ketiga, saudara sekalian. Kalau misalnya saudara datang ke pernikahan gitu ya. Lalu saudara itu belum menikah. Biasanya kalau orang nanya sama saudara pertanyaannya apa ya saudara? Kapan nikah gitu kan ya? Kapan nikah gitu kan? Makanya orang kalau sudah ada umur itu ya, jangan ditanya begitu saudara ya. Itu Anda tuh
membuli orang gitu ya, meskipun kelihatannya memperhatikan. Ini kapan gitu ya, sebel gitu kan ya, keselnya minta ampun gitu ya. Bukannya gua nggak mau, masalahnya banyak gitu kan ya. Orang tuh kan kadang-kadang bukannya nggak mau, tapi ada banyak sekali kompleksitas hidup gitu. Ditambah ini lagi satu kompleksitas gitu kan ya. Yang pertama mungkin orang akan nanya kapan kamu menikah. Yang kedua juga kita sambil datang sambil mikirin, saya kalau nikah besok gimana ya gitu kan ya. Saya nikah gimana gitu ya. Mungkin ini saya enggak perlu pakai ini balonnya, oh janganlah ada kejadian balonnya meledak, jangan ya. Jangan pakai balon. Saudara akan mulai mikir gitu ya. Saudara kira-kira Tuhan Yesus sudah datang mikirin apa ya? Mikirin apa? Pernikahan apa? Yang menarik adalah Yohanes yang sama yang menulis pasal 2. Nanti pasal 21 Wahyu menulis mengenai pernikahan anak domba. Saudara. Dibuka dengan pernikahan, diakhiri dengan pernikahan. Jadi mungkin kenapa ya Tuhan Yesus mengawali ini dengan pernikahan di Kana? Karena dia mau memperlihatkan tujuan akhir nanti. Siapa sebetulnya yang menikah? Itu adalah kita relasinya digambarkan seperti mempelai perempuan dalam Wahyu pasal 21. Aku melihat mempelai wanita itu turun dengan kekudusannya. Indah luar biasa. Ya, dan saudara sekalian, ketika Yesus menyatakan dirinya di dalam perkawinan di Kana, sekaligus dia mengatakan waktuku belum tiba. Anggur ini adalah anggur yang mau menyatakan darah yang akan dicurahkan. Saudara, pasti kita teringat ya, Musa melakukan mukjizat mengubah air menjadi darah, ya kan? Tetapi air menjadi darah ini adalah murka Tuhan atas Mesir, lalu pembebasan bagi Israel. Sekarang air menjadi anggur. Darah Kristus. Tuhan melimpahkan murkanya, ditanggung oleh anak tunggal Allah. Dan melaluinya manusia dibebaskan. Melihat perjamuan di Kana, Yesus bukakan misinya itu mau apa. Jadi bukan cuma sekedar, pas numpang di nikahan, saya bikin mujizat, bukan saudara. Langsung visi misinya udah di set. Apa yang mau dia kerjakan? Dari dia mulai pelayanan, cara dia melayani, sampai ending nanti di dalam Wahyu. Ketika dia datang menggenapi semuanya. Seperti apa? Dia bukakan kepada kita lewat mujizat perkawinan di Kana. Kiranya saudara sekalian, bagian firman ini boleh membukakan pengharapan kita bahwa Tuhan yang adalah sumber sukacita itu sudah datang, bukan menghilangkan sukacita kita, makin menjadikan sukacita itu menjadi penuh. Dan kita bersama-sama boleh menghargai perjamuan kudus, kita sudah belajar apa makna anggur, kita mengerti ada duka cita yang mendalam, kepedihan sekaligus sukacita dalam makna anggur itu. Dan sekaligus mengingat akan hari yang akan datang di mana ada pernikahan anak domba Allah, kita dipersiapkan berjumpa dengan Kristus. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami bersyukur dan berterima kasih untuk Alkitab yang mengajar kami untuk boleh menjadi serupa dengan Kristus. Kami bersyukur ya Tuhan melihat kemuliaan-Mu. Satu mujizat yang demikian sederhana biasa kami dengar ceritanya, tetapi sungguh membukakan bagaimana di dalam satu momen Tuhan Yesus sudah menceritakan kepada seluruh umat manusia apa yang akan dia kerjakan, bagaimana dia melaksanakan, dan bagaimana akhir dari seluruh dunia di dalam mujizat di Kana. Terima kasih ya Tuhan, kami begitu bersyukur melihat kekayaan dan kelimpahan firman, dan biarkan kami juga boleh menghidupi firman itu. Kami seringkali kehilangan sukacita kami dalam dunia ini, padahal Tuhan adalah Tuhan yang datang untuk menggenapkan sukacita di dalam hidup kami. Terima kasih ya Tuhan, biarlah anggur sukacita itu boleh senantiasa ada dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.